Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk bab yang baru, yaitu bab tentang hormat dan patuh pada orang tua juga kepada guru. Ya, ini sudah kita pelajari di kelas 7 dan di kelas 8. Nah, di kelas 9 ini kita akan merefresh, mengulang kembali tentang bab ini. Ya, sebelum masuk pada pembahasan, silakan cek video berikut ini. Uwais Al-Qarni adalah anak yatim dari Yaman yang terkenal fakir. Hidupnya sangat miskin. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua lagi lumpuh. Bahkan mata ibunya telah buta. Sehari-hari Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan mengembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bahkan bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni memiliki penyakit sopak. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta ibunya. Uwais tercenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangatlah miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Walah, ternyata Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang. Yah, kelakuan Uwais sih memang sungguh aneh. Namun setelah 8 berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga," jawab Uwais. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Uwais hidup di masa Rasulullah SAW. Tapi sayang, beliau belum pernah bertemu Nabi Muhammad SAW. Suatu hari pernah Uwais berangkat menuju ke Madinah yang berjarak lebih kurang 400 km dari Yaman. Medannya begitu panas diharunginya. Dia tidak peduli semua dilalui demi bertemu dan dapat memandang sepuas-puasnya para baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang selama ini dirinduinya. Tapi sayang, setelah sampai di Madinah, ternyata Rasulullah SAW sedang berada di medan perang. Sehingga Uwais memutuskan untuk pulang karena ingat pesan ibunya, jangan lama-lama pergi. Sepulang dari medan perang, Nabi Muhammad SAW terus menanyakan tentang kedatangan orang yang mencarinya. Baginda menjelaskan bahwasanya Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Walau tidak dikenal di dunia, namanya sangat terkenal di kalangan penghuni di langit sana. Mendengar perkataan baginda Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anhu dan para sahabat terpekun. Menurut Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi, dan pemuda itu telah segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit. Rasulullah SAW bersabda,
Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, Uwais Al-Qarni, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Sesudah itu Rasulullah memandang kepada Sayyidina Ali dan Umar dan bersabda, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang-orang hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke perkuburan, luar biasa, banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat di kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakan terlebih dahulu. Penduduk Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang telah kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-harinya hanya sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajibannya, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah mencaci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, sudah dilihat ya videonya ya tentang Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan bisa menjadi teladan bagi kita dalam berbuat baik, berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Uwais Al-Qarni ini, beliau menjadi orang yang terkenal di kalangan langit, ya, penduduk langit, dan tidak terkenal oleh penduduk dunia. Namanya selalu diabadikan, ya, terkenang baik oleh sejarah. Mudah-mudahan bisa jadi teladan kita semua. Nah, baik anak-anak sekalian, kita akan masuk ke pembahasan tentang taat dan patuh kepada orang tua, di mana disebut juga dengan birrul walidain. Hal ini merupakan bagian dari etika Islam atau ajaran Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini hukumnya fardu ain, ya. Meskipun kedua orang tuanya atau kedua orang tua ada seorang muslim yang kedua orang tuanya bukan non muslim atau kafir, ya, seperti itu, maka wajib berbakti kepada kedua orang tua. Nah, setiap muslim wajib mentaati semua perintah dari keduanya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Nah, birrul walidain merupakan silaturahmi yang paling utama. Anak sekalian, bagaimanakah hukum dan taat dan patuh pada orang tua? Ya, para ulama sepakat bahwa hukum berbakti kepada orang tua hukumnya wajib atau fardu ain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan tentang berbakti kepada orang tua. Nah, artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nah, ini anak-anak sekalian menjadi dalil, salah satu dalil tentang berbuat baik pada orang tua kita. Ingat ya, berbuat baik pada orang tua kita harus diniatkan karena ini semata-mata perintah Allah ya. Nah, anak-anak sekalian, nah, apakah hak-hak yang wajib dilaksanakan ketika orang tua masih hidup? Ya. Jadi di antara hak orang tua ketika masih hidup adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita. Yang ketiga, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Yang keempat, memenuhi sumpah kedua orang tua kita. Yang kelima, membuat mereka ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai mereka. Yang keenam, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Nah, yang ketujuh, mendahulukan berbakti kepada ibu kemudian ayah. Nah, ini beberapa hak orang tua yang harus kita tunaikan ya. Dan kita harus ingatkan bahwa ini adalah ibadah, dan tentu pasti dalam setiap kita melaksanakan ibadah pasti selalu ada tantangannya ya. Yang penting kita harus cari ridho melalui berbakti pada orang tua kita. Adapun hak-hak yang wajib dilaksanakan ketika orang tua sudah meninggal oleh anaknya, yaitu yang pertama, mensolati keduanya. Nah, makanya antum harus persiapkan ilmunya ya, ilmu bagaimana mengurus jenazah misalnya, supaya apa? Salah satunya ketika orang tua kita sudah meninggal, kitalah yang mengurusi mereka. Insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti. Yang kedua, beristighfar untuk memohon ampun atas dosa kedua orang tua kita. Yang ketiga, menunaikan janji kedua orang tua. Yang keempat, memuliakan teman kedua orang tua. Yang kelima, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat ibu ataupun ayah. Nah, ini adalah apabila orang tua kita sudah meninggal dunia. Ya, agar apa? Karena anak yang solih ya, maka ketika dia berdoa pasti akan nyambung kepada orang tuanya. Pahalanya akan mengalir terus sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, dalam sebuah hadis ya, Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah, bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku pun bertanya lagi, "Siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi. Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi?" Beliau baru menjawab, "Kemudian barulah bapamu. Kemudian kerabat yang paling terdekat." Nah, ini adalah hadis ya, terjemah hadis yang menunjukkan bahwa ibu memiliki kedudukan 3 tingkat dari bapak. Artinya pahala yang besar ada di ibu kita. Maka buat ibu kita selalu ridho dengan kita, selalu senang dengan kita ya, dan carilah surga ya dengan keridhaan ibu kita. Nah, adapun keberkahan berbakti kepada orang tua ya, yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga ya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbakti kepada dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar, menghilangkan dosa-dosa besar ya. Beruntunglah bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua kita. Jangan sampai kita sia-siakan ya. Nah, insyaallah dengan mentaati keduanya, insyaallah surga pun akan kita raih. Nah, anak sekalian ya, berikutnya Pak Hari akan bacakan salah satu ayat yang berkaitan dengan taat pada orang tua dan guru
Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ya, wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya selama 2 tahun. Ya, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kembalimu. Ya, ini adalah Quran surat Luqman ayat 14. Ya. Nah, ini juga merupakan salah satu dalil ya, termasuk yang tadi Al-Isra ayat 23. Ya, menggambarkan bagaimana perjuangan seorang ibu ya, dalam mengandung dan menyapih kita. Nah, anak-anak sekalian, selain berbuat pada orang tua di rumah, kita juga harus berbuat baik kepada orang tua di sekolah. Siapa? Yaitu guru kita. Mereka yang telah mengajarkan dan membekali kita dengan ilmu untuk kepentingan dunia dan akhirat. Jadi, bapak dan ibu guru yang ada di sekolah juga adalah orang tua yang harus dihormati dan ditaati. Ya. Karena ya kita mengenal ya guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kita pun harus cari surga dengan keridhaan mereka. Nah, lalu bagaimanakah bahayanya merendahkan guru? Nah, dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpahkan oleh Allah kepadanya 3 azab atau penderitaan. Yang pertama, sempit rezekinya, hilang manfaat ilmunya. Yang ketiga, keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman. Ya, na'udzubillah. Ini jangan sampai kita terjadi merendahkan guru, meremehkan guru, ya, atau menyakiti perasaan guru. Nah, bagaimanakah caranya? Nah, berikut. Ini adalah beberapa cara yang bisa antum baca ya. Bagaimana kita tetap rendah hati kepada mereka meskipun ilmu kita lebih dari mereka. Mentaati setiap arahan atau bimbingan dari guru kita. Berkhidmat ya, membantu guru dengan mengharapkan balasan dan pahala serta kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Memandang guru dengan perasaan penuh hormat ya, dan takzim kepada mereka. Insya Allah dengan menghormati guru kita, maka akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Ya. Nah, ini adalah salah satu keberkahan yang bisa kita dapatkan dari guru kita. Nah, anak sekalian, ya. Sebagai penutup, nanti di penghujung pembelajaran ini akan Pak Hari sisipkan video tentang bagaimana peran ya dari seorang pahlawan Islam yang bernama Muhammad Al-Fatih, yang salah satunya menggambarkan tentang jasa gurunya. Ya, saat itu Muhammad Al-Fatih adalah murid yang tidak bisa diatur, ya, tapi dengan guru. Ya, dengan guru yang luar biasa dan sikap hormat Muhammad Al-Fatih yang menghantarkan dia ketika dewasa menjadi pemimpin Islam yang luar biasa, yang telah dikabarkan dan janjikan oleh Rasulullah SAW. Ya, fala ni'mal la taftahunna Konstantiniyah, Konstantinopel kelak akan ditaklukkan. Fala ni'mal amiruha, dan saat itu pemimpin saat itu adalah pemimpin yang terbaik. Maukah kita menjadi Muhammad Al-Fatih yang berikutnya? Nah, Muhammad Al-Fatih telah mencontohkan kepada kita bagaimana sikap ya baik dia, baik kepada orang tuanya, termasuk kepada gurunya. Mudah-mudahan ya itu saja yang bisa Pak Hari sampaikan. Nanti silahkan simak videonya dari Pak Hari. Cukup sekian. Jangan lupa kuisnya antum kerjakan ya. Antum lihat videonya baik-baik. Kuisnya dikerjakan dengan teliti, jangan asal-asalan. Insya Allah ya, mudah-mudahan
Selain mendapatkan nilai yang tinggi, antum mudah-mudahan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada cukup sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kader seni seçti. Allah seni vazifelendirdi. Mehmet, dersine gelmedin. Ders istemiyor canım. Olmaz. Ders olmadan olmaz Mehmet. Sen Alaaddin abime ver dersi. Neden? O sultan olacak nasılsa. Ders ona lazımdır. Bana değil. Mehmet, Bırak. Ders yapmayacağım. yapacaksın. Alaaddin abimle yap. Bırak. Mehmet. Abin Alaaddin öldü. Sultan sen olacaksın. Letuftahennel Konstantiniyyetu. Felen niyamel emiru emiruha. Ve len niyamel ceyşu. Zalikel ceyş. Tekrarla. Letuftahennel Konstantiniyyetu. Letuftanel Konstantiniyet. Felem yanel emiru emiruha. Feleniyamel emiru emiruha. Ve len niyamel ceyşu. Veleniyamel ceyşu. Zalikel ceyş. Zalikel ceyş. Beraber. Letuftahennel Konstantiniyyetu. Felen yamel emiru emiruha. Ve len yamel ceyşu. Zalikel